Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dijumpakan dengan bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah. Dan Dzulhijjah yang Allah anugerahkan kepada kita tahun ini berada di situasi pandemi COVID-19. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari arba'atun hurum atau 4 bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ayat tersebut ada lafaz arba'atun hurum yang oleh Ibnu Abbas ditafsiri bahwa arba'atun hurum yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hal ini bisa kita temukan di misalnya kitab At-Tabari. Kitab tafsir At-Tabari menyebutkan demikian. Bulan Dzulhijjah bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dinukil di kitab Fadhailul Awqat yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad Ibnul Husain bin Ali Al-Baihaqi. Ada sebuah hadis menyatakan bahwa Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa a'dhamuha Dzulhijjah. Tuan dari bulan-bulan yang jumlahnya 12 adalah bulan Ramadan dan paling agungnya adalah bulan Dzulhijjah. Pada saat Allah menganugerahkan kehadiran bulan Dzulhijjah kepada kita, paling tidak pembicaraannya, kalau boleh kami bagi, ada 4 bagian. Yang pertama, terkait dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Ihya'u Lailati Idul Adha dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan ibadah hewan kurban atau udhiyah. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama adalah terkait dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, di mana di situ terkandung keutamaan dan keistimewaan. Kemudian yang kedua, yakni tentang Ihya Lailati Idul Adha, menghidupkan malam Idul Adha dengan takbir atau takbiran kita menyebutnya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan yang keempat, penyembelihan hewan kurban. Terkait dengan situasi dan kondisi saat ini di mana Allah telah memberikan ujian dan masih memberikan ujian kepada kita dengan wabah COVID-19, maka di 3 terakhir, yakni menghidupkan malam Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban, tentu harus kita laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh pihak berwenang, dan berdasarkan himbauan dari para ulama kita. Karena di 3 kegiatan ini berpotensi terjadinya kerumunan massa dalam jumlah yang besar. Sehingga harus diatur sedemikian rupa. Hal ini juga mengacu kepada sebuah kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan
maslahah atau kebaikan. Di samping itu juga mengikuti terhadap dawuh la dharar wa la dhirar, bahwa dalam Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, dalam sebuah ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dan mereka menyebut, berzikir ya, asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibnu Abbas sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan ayyamim ma'lumat adalah ayyamul ashri, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas sebagaimana dinukil di dalam kitab Fadhailul Awqat menafsiri bahwa walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, yang dimaksud adalah malam-malam 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Hal ini menandakan bahwa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan dan keistimewaan. Bahkan di dalam kitab Fadhailul Awqat itu juga ada satu bab yang secara khusus membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada satu bab yang judulnya adalah Babu Takhsisil Ayyamil Ashri min Dzulhijjah bil Ijtihad bil Amali fihinna lima fihi minal fadhail. Bab yang secara khusus menjelaskan tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah, karena ada fadilah-fadilah yang besar di dalamnya. Kita merujuk ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, ma min ayyam al-amalus shalih ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai' wa lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Di dalam hadis tersebut Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa tidak ada hari-hari di mana amal solih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal solih yang dilaksanakan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, dan bahkan dengan jihad fisabilillah. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyatakan bahkan dengan jihad fisabilillah, artinya lebih utama beramal solih di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. Demikian Kanjeng Nabi menjelaskan betapa amal solih yang dilaksanakan di awal bulan Dzulhijjah memiliki anugerah, memiliki keutamaan yang besar. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan amal solih? Amal solih, maka ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amal solih adalah
kullu ma yataqarrabu bihil insani rabbih azza wa jalla niyatan au qawlan au fi'lan. Bahwa yang dimaksud dengan amal solih adalah setiap apapun yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa niyyah, baik berupa kerentek dalam hati, ya, baik dengan hatinya maupun dengan lisannya, dengan ucapannya maupun dengan perbuatan jasadnya atau badannya. Jadi cakupannya sangat luas. Tapi kalau kita lebih khusus untuk membahas terkait dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak dan dilaksanakan. Ya, di antaranya adalah yang pertama berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, ma min ayyam a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi min amalin fihinna min hadhil ayyamil ashri fa aksiru fiha at-tahmida wat tahlila wat takbira. Tidaklah ada hari-hari di mana amal ibadah itu lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari tersebut, yakni hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu dengan membaca tahmid, yakni pujian kepada Allah, membaca alhamdulillah minimal, kemudian membaca takbir, yakni Allahu Akbar, dan membaca tahlil la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis berikutnya atau di dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dawuh kepada kita, fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir fa innaha ayyamut tahlili wat takbiri wa dzikrillah. Perbanyaklah oleh kalian di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu dengan membaca tahlil, takbir. Karena sesungguhnya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari tahlil dan hari takbir serta hari berzikir kepada Allah. Wa inna siyama yaumin minha, dan sesungguhnya berpuasa 1 hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah, tentu yang tanggal 10 kita tidak berpuasa. Maksudnya adalah dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Karena tanggal 10 kita diharamkan untuk berpuasa di saat kita merayakan Idul Adha. Itu ya'dilu siyama sanatin, mampu mengimbangi atau senilai dengan berpuasa 1 tahun. Wal amala fihinna yudha'afu sittami'ati dhi'fin, dan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan menjadi 600 lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian amal ibadah berikutnya adalah siam atau puasa. Siam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, di tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Maka di hadis tersebut juga terkandung pelaksanaan puasa tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjahnya, serta puasa Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, di mana dalam sebuah hadis disebutkan untuk puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah itu fadilahnya adalah kafaratu sanatin, yakni menghapus dosa 1 tahun yang lalu.
Sementara untuk puasa Arafah, fadilahnya sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau ditanya, Su'ila an shaumi yaumi Arafah. Pernah Kanjeng Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kemudian Kanjeng Nabi memberikan dawuh, yukaffirus sanatal madiyah was sanatal qabilah, bahwa puasa hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Maka kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana seandainya ada seseorang yang memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan, dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu di luar Ramadan. Misalnya bagi ibu-ibu yang punya tanggungan puasa Ramadan dan belum disaur hutangnya, misalkan dipaskan pelaksanaan qadha puasa itu dengan hari Arafah, apakah boleh atau tidak? Apakah ketika dilaksanakan berbarengan dengan hari Arafah itu akan memperoleh 2 hal, yakni mengqadha puasa wajibnya, puasa Ramadan, serta fadilah kesunahan dari puasa Arafah? Maka terkait dengan hal ini disebutkan keterangan yang menyebutkan bahwa orang tersebut ketika membarengkan puasa qadha dengan puasa Arafah, dia akan memperoleh keduanya, meskipun dia tidak meniatkan untuk puasa Arafah. Jadi niatnya adalah niat puasa qadha. Nanti sekaligus dia mendapatkan pahala dan keutamaan puasa Arafah. Ini terkait dengan puasa Arafah. Kemudian muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang fadilah puasa Arafah, bahwa siyamu yaumi Arafah kasiyami alfi yaumin. Puasa di hari Arafah itu seperti puasa 1000 hari. Hadis ini dinukil di kitab Fadhailul Awqat yang sudah kami sebutkan tadi. Kitab tersebut disusun oleh Al-Imam Abu Bakar bin Al-Husain bin Ahmad Al-Baihaqi. Kemudian di hari Arafah, karena memang hari Arafah ini memiliki keutamaan dan keistimewaan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalud du'a yaumu Arafah wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Paling afdolnya doa adalah doa di hari Arafah, dan paling afdolnya bacaanku serta bacaan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di redaksi lain itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada saudara-saudara muslimin dan muslimat yang hendak melaksanakan ibadah kurban pada saat Idul Adha nanti, hendaknya ketika sudah mulai masuk di tanggal 1 Dzulhijjah tidak memotong rambut dan kukunya. Ya, karena makruh tanzih hukumnya, orang yang akan berkorban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hingga hewan korbannya disembelih itu untuk memotong rambut dan kukunya. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya."
Ini hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang akan melaksanakan ibadah kurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hendaknya ia tidak memotong rambut dan kukunya sehingga hewan kurbannya nanti disembelih di hari raya Idul Adha. Nah, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah atau ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh itu terbagi ke dalam dua, sebagaimana kita ketahui, yakni makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Syekh Ibrahim Al-Bajuri membedakan antara makruh tahrim dengan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu taqtadi al-isma, jadi meniscayakan atau menyebabkan dosa bagi yang melakukannya. Sementara kalau makruh tanzih itu tidak menyebabkan dosa. Tidak menyebabkan dosa. Akan tetapi tentu yang lebih bagus adalah ditinggalkan. Makruh tanzih ini dalam beberapa literatur fikih juga bisa disebut dengan khilaful aula. yakni nulayani atau tidak sesuai dengan sesuatu yang lebih utama atau diutamakan. Demikian hal-hal yang terkait dengan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan pada kesempatan video berikutnya, insya Allah nanti akan disampaikan terkait dengan pelaksanaan takbiran atau ihya ulailati Idul Adha, kemudian sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, yang tentunya semua itu nanti akan dilaksanakan dengan menaati dan mematuhi protokol kesehatan, karena situasi dan kondisi saat ini masih berada di situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.